Ya, jadi tadi saya menyampaikan terkait dengan datasheet ini, proses datasheet. Oke, jadi di bagian awal tuh biasanya itu adalah projectnya, lokasinya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kemudian kondisi operasinya. Nah, di bagian sini ini menyantumkan nozzle-nozzle-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya di sini ada nozzle ukuran 24 gitu ya. Nah, ini biasanya untuk nozzle 24 ini untuk orang bisa masuk gitu ya. Terus kemudian bisa untuk membersihkan gitu. Ya, terus kemudian ada 16 in itu berarti vapor outlet ya. Kalau tadi yang saya gambarkan itu berarti yang nanti ke atas itu. Ya. Terus kemudian apa namanya ada juga inlet gitu ya. Inletnya juga ada ya. Terus kemudian ada water outlet sama crude outlet. Nah, ini berarti kalau misalnya demikian ini berarti separatornya tiga fasa. Gitu ya, tiga fasa itu artinya apa? Tiga produk akan dihasilkan. Ada vapor, ada cairan. Cairannya kebagi dua. Ada light liquid atau cairan ringan dengan cairan berat. Gitu ya. Nah, cairan ringan ini yang biasa kita sebut sebagai oil atau minyak. Kemudian cairan berat itu ya golongannya seperti apa namanya air gitu ya. Nah ini ya. Nah gambarnya itu nanti biasanya itu disampaikan di halaman berikutnya. Ya, jadi termasuk juga untuk mereka sampaikan di sini juga ada yang namanya itu adalah untuk transmitternya. Nah, ini gambar-gambarnya gitu ya. Jadi gambarnya ini kita bisa lihat gitu ya. Tadi itu masuknya dari mana nih? Ah, 12. Wah, oke. Ini ya. Jadi kalau 11 itu crude inlet from well pad. Oke ya. Jadi ini nomor 11. Nah, di sini nih. Shoot. Nah, terus keluarnya itu adalah bisa kita lihat dari sini. Ya, betul kan? Vapor outlet. Nah, ini dia. Jadi 11 masuk, terus kemudian keluar di 7, gitu ya. Nah, keluar lagi ini adalah di bagian oilnya, crude-nya 17, terus kemudian 18, gitu. Oke ya. Nah, terus di sini, gitu ya, begitu crude masuk, ini akan tergenang. Ya, tergenang, ya, apa yang terjadi di sini nanti akan ada bubble. Ya, bubble inilah nanti yang berfungsi untuk mencegah supaya si air itu nggak pergi ke bagian ini. Jadi air dan minyak nanti itu akan berpisah juga, gitu ya, berpisah. Tapi di bagian bawah ya, tetap bercampur di sini, tetapi sudah terpisahkan menjadi dua fasa, dua lapisan, ya, di mana minyak itu berada di bagian atas, airnya di bagian bawah, gitu ya. Nah, minyak ini begitu dua fasa ini nanti akan overflow, gitu ya, pergi ke sini. Nah, dapatlah minyak keluar di 17. Ya, sedangkan airnya nanti itu adalah turun ke bawah, tak keluar dari sini. Ya, jadi ini apa namanya nanti. Nah, ini keterangannya, gitu ya. Untuk vapornya nanti estimasinya itu adalah di jumlahnya berapa, gitu ya. Terus kemudian apa namanya? eh Pak, ini kok banyak, gitu ya. Ada case satu, case 2, case 4. Nah, case satu, case 2, case 4 itu biasanya itu ada worst case gitu ya, ada case di mana ada suatu kondisi ekstrim gitu ya, atau case yang normal gitu ya, atau case yang extraordinary gitu ya. Nah, ini dibikin-bikin gitu ya, supaya nanti ketika kita mendesain yang namanya peralatan itu bisa untuk dioperasikan untuk berbagai kondisi. Makanya dibikin yang namanya case-case ini. Oke ya. Terus kemudian ada juga data density dan lain sebagainya. Oke ya, jadi ini nih kita akan gunakan basisnya nih. Oke, kalau misalnya sudah coba kita lihat juga yang separator modulnya. Ini sudah di-download ininya, filenya sudah terdownload. Sudah, Oke, sudah kalau Kak. misalnya sudah download.
Oke, sudah dibuka ISIS-nya? Sudah, Pak. Oke ya, udah. Jadi kita akan menggunakan dua, ini kalau kalian punya dua layar gitu ya, silahkan dibuka apa namanya, ininya, terus kemudian kita ikuti aja langkah dia yang di sini. Oke ya, sekaligus saya juga mengingat-ingat dulu itu seperti apa yang namanya juga sudah lama ini ya. Ya, Banyu Urip ini udah lama nih kayaknya nih. Oke. Jadi yang kita lakukan adalah pergi ke equipment design, terus kemudian cari yang vessel sizing. Jadi sekali lagi begitu kalian buka, ini sebenarnya sederhana saja gitu ya. Jadi input kalian tambahkan separator. Separator tuh nambahkan di mana gitu ya. Kalau misalnya kalian ini jadi ada yang namanya itu ah, ini apa tadi? Saya klik tadi. Model palet gitu ya. Nah, nanti tinggal pilih aja separator. Nah, ini separator gitu ya. Jadi tinggal bikin separator. Nah, kemudian keluarannya itu adalah tiga gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dua fasa, ini ada tiga fasa gitu ya. Three phase separator ada ini. Nah, kebetulan kasus kita karena kita produknya itu adalah vapor, kemudian ada oil dan ada water gitu ya. Jadi kita pilih yang tiga separator ya. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi kita klik yang home ini, terus kemudian pilih ke equipment design. Ya. Di sini sudah ada, saya delete aja lah. Ya, ini ya saya delete ya. Klik, delete. Ya, karena sudah ada gitu. Delete-nya juga lama. Hmm. Oke, kalau misalnya sudah hilang gitu ya. Apa yang Anda lakukan gitu ya? Anda bisa add. Oke, sebentar. Saya juga laptop saya ini. Nah, hilangkan ya. Saya add, terus kemudian ada di sini vessel sizing ya. Jadi kalau kemarin kita berhubungan dengan pipa, sekarang itu adalah vessel. Nanti kita EDR nanti gitu ya. Ini juga kan sebenarnya untuk sizing. Oke, jadi kita masuk vessel sizing. Klik ya, sudah keluar di tempat Anda. Sudah, Pak. Oke, kalau misalnya sudah gitu ya. Nah, ini ada pilihan ya. Jadi dia mengeluarkan tab baru yang namanya vessel sizing, terus kemudian dia nanya, ya namanya apa? Udah silahkan diganti. Kalau kalian mau mengganti silahkan, gitu ya, sesuai dengan kode yang ada di situ, gitu ya, silahkan. Kemudian dia mencari ini separatornya yang malah yang mana nih, gitu ya. Nah, ini bisa kita nanti klik gitu ya berdasarkan separator yang kita punya. Jadi kita bisa klik di sini, kemudian pilih separator yang ada di situ. Nah, karena kita punya cuma satu, gitu ya, ya pasti dia nanti harusnya sih habis separator gitu ya. Tapi harus kita klik ya. Nanti kalau ada banyak, nanti akan ada pilihan banyak di sini. Ya, artinya apa? Separator mana yang nanti akan kita lakukan ini. Nah, terus kemudian bentuknya apa? Vertikal atau horizontal? Nah, ini sebenarnya kita bisa ngelihat di datasheetnya. Kalau misalnya Anda perhatikan di ini ya, nah, nih ya. Nah, bentukan seperti ini gitu ya. Ini kan ada elevation nih, set gitu ya. Nah, ini artinya apa gitu ya? Kita punya bentuknya itu adalah horizontal ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Ini kita pilih yang horizontal. Hmm, ya, jadi horizontal tipenya bukan yang vertikal. Kalau sudah gitu ya, kita pilih ke sizing ya. Nah, pilih sizing. Oke. Nah, dipilih sizing ini kita harus entry tadi data-data yang akan kita masukkan gitu ya. Kita ikuti aja yang ada di sini ya, di dalam workshop modul ini gitu ya. Jadi kita sudah sampai di sini.
kita masukkan diameternya. Diameternya dapat dari mana? Dari datasheet, gitu ya. Jadi nanti itu kalian harus dapat misalnya datasheetnya ini segini, gitu ya. Terus kemudian tangent to tangent untuk panjangnya, gitu ya. 23.000 milimeter, gitu ya. Tapi kan L per D tadi yang ditanyakan berarti ini dibagi dengan ini, gitu ya. Untuk yang L per D-nya, ya. Dan terus kemudian data-data yang lain. Nah, ini harus kita lakukan. Jadi kita ikutin aja di ini. Misalnya untuk apa namanya diameter itu 11,48 feet, ya. Jadi kita ikutin aja yang ada di sini, ya. Jadi nanti kalau kalian mau menelusur gitu ya, ini semua data ini sebenarnya apa namanya ada di dalam datasheetnya. Tuh, diameter kan tidak ada, kita bisa tambahkan sebenarnya. Jadi kita pilih add spec. Nah, tuh kan ada yang namanya diameter. Ya, diameter kita berikan gitu ya. Dia defaultnya itu ngasih 5.500. 5,5. Ya, 11,48 feet. Pak, ini kan satuannya milimeter. Nah, makanya ini sebenarnya sudah saya hitungkan. Ya, diameternya itu adalah 3.500 milimeter. Nah, ya kita entry aja sebenarnya. Bisa juga sih sebenarnya. 3.500 milimeter. Hmm. Oh kan, 11,48 gitu ya. Jadi, terus kemudian ada yang namanya L per D. L per D itu adalah long per diameter, gitu ya. Nah, ini dapat dari mana? Data yang kedua, gitu ya. Ini dapat yang kedua. L per D-nya itu adalah 6,517. Kalau kalian mau menghitung sendiri silahkan, gitu ya. Saya tidak percaya dengan perhitungannya Pak Anton ya. Silahkan di ini dihitung. Silahkan dibagi ini ya 23.000 dibagi dengan 3.500 ya. Pasti jawabannya 6,571. Ya, jadi diameter sama LD sudah ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan gitu ya. Ada yang namanya LLSD gitu ya. LLSD dapat dari mana? Nah, ini gitu ya. LLSD itu di sini gitu ya di mana dia nilainya adalah di kisaran 300 milimeter ya. Nah, oke. Nah, terus kemudian Pak di sini ada keterangan like liquid resident time. Loh, kan kita nggak ada datanya gitu ya. Apa namanya di sini di datasheetnya itu nggak dikasih keterangan tuh di sini. Coba Anda cari ya di datasheet itu resident time itu ada. Ini kan singkatannya light liquid resident time, terus kemudian heavy liquid resident time ini kan nggak ada gitu ya. Coba jadi datasheet itu nggak apa namanya Anda cari gitu kan nggak ada. Nah kalau hanya tiga ada, apa yang harus kita lakukan? Ini harus kita gantikan dengan yang lain gitu ya. Digantikan dengan apa? Data yang ada gitu ya. Data yang ada seperti apa? Kalau misalnya kita perhatikan, kita itu dibekali datanya itu adalah yang berhubungan dengan yang ini nih. Nah, gitu ya. Jadi ini misalnya normal level atau istilahnya kalau di sini itu adalah heavy liquid search height, gitu ya. Heavy liquid search height. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi apa namanya? Kita lihat di sini, gitu ya. Yang untuk heavy liquid
gitu ya. Ini kita remove ya. Keluar lagi. Kita ganti dengan yang namanya heavy liquid search height. Ah, dah nih. Add spec. Ya, nah ini kan jadi error. Jadi kita pindahkan heavy liquidnya kita remove. Hmm. Karena degree of freedom-nya nanti jadi berlebihan. Ya, jadi kita gantikan itu. Ya. Nah, heavy liquid search height-nya ini dapat dari sini. Gitu ya. Ini ada 1100 gitu ya. 1100 milimeter. Saya ubah nih. 1100, jangan lupa untuk diganti milimeter. Oke, nah kemudian apa yang kita lakukan? Kita ya coba di remove yang di bagian light liquid. Anda remove, ya. Nah dia biar menghitung yang baru, gitu ya, light liquid resident time. Karena light liquid resident time ini diperlukan. Nah, oke, sudah diikuti para mahasiswa sekalian? Ada yang bingung? Kalau bingung, saya ulangi lagi. Siap? Sudah dapat semua? Hah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau misalnya sudah, Anda sudah dapatkan nilai ini, ya. Terus kemudian Anda coba lihat ke performance, ya. Jadi proporsinya di sini disampaikan bahwa diameternya itu adalah 3000 apa namanya 11,48 feet atau 3500 milimeter gitu ya. Ya pasti diameternya ini, wong kita tadi ngedesain sudah pasti kan diameternya yaitu nilainya adalah 3500, ya, pasti nilai performanya nanti itu adalah 3500 milimeter gitu ya, atau dalam fitnya itu adalah 11,48. Oke ya, sebentar sebentar. Oke ya, jadi nilai diameter ini didapatkan dari entry kita sebenarnya. Karena kita itu mengisi di sini diameternya itu adalah tadi 3500 milimeter gitu ya. Jadi di sini pasti akan keluar 35. Ya, terpenting itu adalah sebenarnya ini length gitu ya.
Nah, total length ini juga pasti akan sama dengan total length yang kita lihat di datasheet. Karena apa? Ini kan setara dengan 23.000 milimeter, gitu ya. Kalau kita lihat datasheetnya, ini juga 23 milimeter. Loh kok bisa sama? Begitu. Ya karena tadi itu kita melakukan entry yaitu L per D, gitu ya. Jadi kalau L per D-nya Anda salah, gitu ya, nanti length-nya juga pasti akan salah, gitu. Ya, nah ini yang kita pastikan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi ini yang kita pastikan terlebih dahulu bahwa kita itu memiliki dimensi yang benar dulu, gitu ya. Jadi kita itu performanya itu adalah sebenarnya mengevaluasi suatu unit yang sama, gitu ya, dengan diameter itu. Tadi 3.500 milimeter, terus kemudian ada total length-nya itu adalah di 23.000 milimeter. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana kita itu melihat bahwa ini benar ataukah tidak, gitu ya. Jadi benar ataukah tidaknya itu adalah dilihat dari time-nya. Seperti yang tadi saya sampaikan di slide itu adalah kita harus memberikan waktu yang cukup, ya. Jadi berkaitan dengan apa namanya peristiwa pemisahan ini, gitu ya. Nah, referensinya dapat dari mana, gitu ya? Kalau misalnya kita lihat ini, gitu ya, sebentar. Oke. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, kita akan mengacu kepada yang namanya ini adalah sebentar. Tadi saya sudah tutup slide-nya nih. Saya akan buka lagi ya slide-nya. Yang dibutuhkan adalah yang di halaman yang pertama. Oke, nanti saya akan bagikan ya. Oke. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini membuka PowerPoint memang seringkali jadi masalah di komputer saya. Ah, oke. Oke. Nah, kita kembali lagi kepada slide ini. Oke, nih. Ya. eh ini adalah standar internasional ya terkait dengan kira-kira berapa sih waktu yang diperlukan untuk kita itu melakukan proses pemisahan, gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini merujuk kepada suatu referensi atau guidance apa namanya API, gitu ya, American Petroleum Institute, gitu ya. Jadi ada standar untuk melakukan ini, ya. Jadi ini adalah guidance-nya, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan, gitu ya, kita akan merujuk ke sini untuk melihat, gitu ya, waktu yang diperlukannya itu kira-kira apa namanya waktunya itu berapa untuk memisahkan minimum, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, gitu ya. Jadi
yang namanya separator, kalau misalnya dia digunakan untuk memisahkan light liquid dan heavy liquid, gitu ya, itu waktu tinggalnya itu adalah kisarannya 5 sampai 10 menit, ya. Jadi maksudnya itu ada 5 itu yang paling cepat, 10 menit itu yang paling lama. Ya, ini efeknya kepada apa? Gitu ya, efeknya kepada dimensi nanti. Kalau Anda membuat 10 menit, berarti nanti ukurannya 2 kali dari yang 5 menit. Ya, jadi ini yang menjadi guidance kita. Ya, jadi waktu tinggalnya, gitu ya, yang perlu kita perhatikan di sini, gitu ya, ini adalah di kisaran 5 sampai 10 menit, gitu ya. Nah, dari 5 sampai 10 menit ini kita coba cek, ya. Jadi apakah waktu ini, gitu ya, terlampaui ataukah tidak, ya. Kalau misalnya kita lihat di dalam hasilnya di sini, gitu ya, apa yang misalnya ada di bagian sini, gitu ya, ini yang penting itu adalah di sini, ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, ya, ini waktunya itu adalah di kisaran yang namanya itu 42 jam 48 menit 59 detik. Nah, ya. Artinya apa? Gini ya. Artinya kalau misalnya kita perhatikan di sini, jadi peralatan kita itu menyediakan waktu, gitu ya, yang nilainya itu adalah, nah ini dia, ya, 42 jam 48, ini mungkin 48, 42 menit ya, 42 menit, enggak ding, 42 jam ini ya. 42 jam 48,59 detik, gitu ya, untuk berpisah. Padahal sebenarnya, gitu ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini, gitu ya, ini waktunya cukup, sebenarnya 10 menit aja udah cukup, gitu ya. Tetapi alat ini bisa menyediakan waktunya itu adalah lebih daripada itu, gitu. Jadi dalam artian, kalau seandainya alat ini bisa menyediakan waktu yang lebih lama daripada itu, berarti intinya itu adalah waktunya ini adalah sangat-sangat cukup sekali, gitu ya. Jadi ini sangat-sangat bisa kalau misalnya kita gunakan untuk menghandle tadi kelebihan tadi, ya. Kan kasusnya tadi apa yang terjadi, gitu ya. Kita kan mau menaikkan nih kapasitasnya, gitu ya, dari 185.000 menjadi 205.000, ya. Jadi fluida yang saya masukkan itu sudah adalah fluida dengan jumlah 205. Nah, apakah cukup nih sekarang peralatan kita? Ternyata setelah kita cek, gitu ya. Nah, ini dia metodenya itu adalah karena datasheet kita itu yang diberikan itu adalah kebanyakan diameter sama length, kita nggak bisa mengcompare geometri. Karena apa? Karena yang diberikan di dalam datasheet itu adalah length dan diameter. Jadi kita harus membuat length dan diameternya itu sama dengan yang ada di datasheet. Nanti hasilnya itu kita compare resident time-nya dengan apa? Hasil resident time keluaran dari simulator dengan, nah ini, gitu ya, dengan data yang kita miliki berhubungan dengan standar internasional proses pemisahannya seperti apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya demikian 10 menit diberikan waktunya itu lebih dari 10 menit, gitu ya, berarti separator ini sangat cukup sekali, gitu ya. Jadi apa namanya, ini ukurannya memang kalau misalnya kita lihat dimensinya itu sangat besar sekali memang, gitu ya. Jadi ini nilainya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dari kebutuhannya, gitu ya. Makanya ini habis parator ini memiliki waktunya bahkan lebih dari sejam, gitu ya. Lebih dari 10 menit, gitu ya, lebih dari 10 kali lipatnya, gitu ya. Ini sangat lama sekali di situ, gitu ya, dan yang sangat besar sekali, gitu ya. Jadi ukurannya jumbo ini, gitu ya. Jadi dalam artian di sini bahwa
nanti itu resident time yang diberikan itu ya itu yang diberikan oleh peralatan ini jauh lebih besar daripada kebutuhannya. Nah, kalau misalnya itu berarti cukup ya. Beda kalau misalnya ternyata gitu ya, yang liquid resident time-nya ini ya, ini lebih kecil daripada 10 menit ya. Nah, kalau misalnya kurang dari 10 menit gitu yang dipersyaratkan itu berarti artinya apa? Nah, ini berarti kita butuh untuk menambah atau memodifikasi menjadi lebih besar gitu ya separatornya ya. Tapi karena di sini ukurannya itu meskipun sudah ditambah laju alirnya, tetapi karena resident time-nya atau waktu tinggalnya itu masih lebih besar daripada yang seharusnya, maka nilainya itu adalah cukup begitu. Ya, oke, dipahami dari para mahasiswa? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke ya. Kalau misalnya belum ada, coba kita buka file yang kedua. Ya, saya akan buka file yang kedua. Ya, jadi itu file yang pertama sudah ya. Jadi kita sudah pada konklusi bahwa yang namanya peralatan yang pertama itu cukup. Semoga ini cepat membukanya. Ya, sekarang kita habis scrubber. Nah, ini semoga nggak berat. Oke, nah sekarang kita lihat untuk yang habis scrubber ya, yang di next berikutnya. Ya, jadi ini sebenarnya kesimpulannya juga sudah saya berikan gitu ya. Oke, nah ini agak sedikit berbeda untuk data yang ini. Makanya saya sampaikan yang kedua ini. Ya, ini juga sama sebenarnya. Ini cuma di dalam datasheetnya. Kalau kita perhatikan di datasheetnya, ya, ini yang sedikit menarik itu adalah ya saya lihatkan di sini yang habis cover ya. Ini Anda juga nanti bisa lihat di komputernya masing-masing. Ah, ya. Nah, kalau seandainya di sini apa yang kita perhatikan gitu ya, ini beberapa apa namanya kondisi di ini kan berbeda gitu ya. Jadi memang kadang-kadang bergantung data sheet-nya itu diberikan ataukah tidak. Kalau ini adalah calculation sheet-nya yang diberikan gitu ya. Jadi kalau misalnya calculation sheet-nya yang diberikan, ini bentuknya seperti ini. Sebentar, saya rotate dulu. Nah, ya, ini rotate, saya rotate, ya. Terus kemudian di sini diberikan data-datanya, gitu ya, terkait dengan ininya. Nah, di sini juga diberikan sih sebenarnya holding time-nya, gitu ya. Jadi ini waktu lebih ini. Jadi kalau misalnya paling enak itu adalah kalau kita dapat yang namanya calculation sheet-nya, gitu ya. Apa namanya kita bisa tahu runtunan perhitungannya akan seperti apa begitu ya. Jadi ini menggunakan metode yang sebenarnya sudah jamak ya, makanya bisa dibikin sebenarnya perhitungan kalkulasinya itu tinggal kita entry umpannya berapa gitu nanti terhitung gitu ya. Jadi oke, coba kita perhatikan di sini. Oke ya, jadi saya sudah ini caranya sama ya.
Saya double klik untuk yang separator, gitu ya. Terus kemudian, maaf, kok double klik separator? Nggak perlu. Equipment design, ya. Terus kemudian ini saya delete aja lah. Oke, ya, saya add vessel sizing. Terus kemudian di sini HP scrubber. Kemudian saya oke kan, ya. Nah ini kalau ini memang kalau misalnya kita lihat ya di data sheetnya ini memang kondisinya itu adalah vertikal, gitu ya, bukan horizontal. Kalau tadi horizontal, sekarang itu adalah vertikal, ya. Jadi inletnya masuk satu, keluarnya dua. Berarti kita pahami bahwa ini sebenarnya itu adalah two phase, gitu ya. Jadi oleh karena itu habis wrapper, terus kemudian di sini vertikal, ya. Terus kemudian kita kembali lagi ke sizing, ya. Ini berbeda, tampilannya agak sedikit berbeda dari jumlahnya, ya. Terus kemudian kita ikutin aja aluran dari, nah ini, ya. Jadi untuk scrubber ini juga sama, ya. Nah, nanti kita entry berdasarkan data yang ada sebenarnya. Gitu ya, ketersediaan data. Misalnya L per D ratio nanti coba dihitung sendiri lah ya. Di situ kan ada datanya L per D-nya. Tapi kita gunakan aja langsung di apa namanya data yang ada di yang saya siapkan ini. Jadi 2,050 ya. Terus kemudian nah ini liquid resident time-nya itu ternyata dikasih nih, gitu ya. Jadi ada apa data yang berhubungan dengan liquid resident time. Ya, di mana nilainya itu? Nah, sebentar ya. Nomor dua ini di mana? Satu, dua. Ya, coba saya cek di dalam datasheetnya. Oke, ini ya. Jadi 3 menit ya. Jadi 3 menit gitu ya. Resident time-nya itu adalah 3 minutes gitu. Ya, jadi minimum requirement-nya di sini adalah 3 menit. Nah, kalau misalnya ada resident time yang diketahui ya, itu kita bisa entry-kan gitu ya. Kita masukkan itu sebagai resident time dari liquid kan dari proses HLL menuju ke LLL ini kan ya. Ini adalah sekitar 3 menit ya. Jadi kita entry-kan di situ datanya itu adalah untuk liquid resident time itu adalah di 3 menit. 3 menit ya. Terus demister to top itu adalah 1,083 3 feet ya. Terus kemudian apakah ada data lagi yang lain gitu ya? Ada juga demister thickness gitu ya. Kita bisa entry-kan ya. Demister thickness-nya berapa? 50,39 inch. Ya, terus kemudian ada maximum vapor velocity gitu ya. Di sini ada nih gitu ya. Itu yang nilainya itu adalah 3,37. Oke, kita coba lihat di nomor 5. Nah, ini 1,15 meter per second. 1,15 meter per second. Sebentar, saya di Mr. Thickness-nya salah nih. Ini adalah 50,39. Terus kemudian saya add di sini adalah maximum vapor velocity, add spec. Ya, ini hanya sekitar 1,15 meter per second. Ya, dapat dari mana ya? Dapat dari sini ya. Ya, ini data nih.
Ya, ini yang kita lakukan di sini gitu ya. Kita tidak memasukkan yang namanya diameter. Kita tidak memasukkan yang namanya itu adalah panjang. Yang kita masukkan memang L per D gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita nggak tahu diameternya, gitu ya, kita juga nggak tahu panjangnya. Tak beda dengan tadi. Kalau tadi itu kan kita masukin diameter, di kemudian kita masukkan L per D-nya, kita tahu jadi L-nya berapa. Jadi ini pendekatannya agak berbeda. Kalau tadi itu kita masukkan dimensinya, sekarang kita masukkan parameter operasinya dalam bentuk misalnya itu adalah vapor velocity, kemudian ada liquid residence time-nya. Oke, jadi dari sisi waktunya. Kalau tadi itu kan karena dimensinya itu kita masukkan, kita jadi tahu residence time-nya berapa. Nah, sekarang kebalik. Resident time-nya kita masukkan, nanti kita harusnya kita mengevaluasi berdasarkan dimensinya, gitu ya. Nah, apa yang kita lihat di sini, gitu ya. Jadi yang kita lihat di sini, kita bisa lihat ke performance. Kemudian kita bandingkan sebenarnya diameter yang paling atas itu terhadap yang apa namanya itu berapa. Ya, jadi kalau misalnya di sini ini panjangnya itu adalah 4510 mm kalau nggak salah. Terus kemudian ini adalah 2200, 4500. Eits, maaf. Ini yang 4500, ininya itu adalah di kisaran 4275 meter. Ya. Nah, kemudian untuk diameternya, ya, diameternya itu adalah di 1,676. 1,676. Ya. Nah, artinya apa? Ya, untuk mendapatkan resident time yang 3 menit gitu ya, saya itu butuh diameternya itu adalah 1676 mm, kemudian lengthnya itu adalah 4275 ya. Nah, vessel saya ukurannya 4500, tapi saya hasil perhitungannya cuma butuh itu adalah 4275 ya. Jadi mana yang lebih besar? Ya vessel saya yang sekarang. Kebutuhan saya cuma 4200, tetapi vessel saya 4500, jadi cukup dari sisi panjang. Kalau diameternya gimana? Diameternya saya itu butuh, kebutuhan saya itu adalah di sini 1676, tetapi vessel saya itu adalah 2200, gitu ya. Jadi vessel yang sekarang itu jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan, gitu. Jadi artinya apa? Cukup atau nggak cukup? Cukup sekali, gitu ya. Jadi oleh karena itu, gitu ya, kita harus bandinginnya itu adalah seperti itu. Kalau datanya itu yang diberikan itu adalah dimensi, gitu ya, dimensi nih, dimensi resident time yang dibandingkan. Tapi kalau resident time yang diberikan, dimensi yang nanti akan jadi dibandingkan dengan ketersediaan sekarang. Oke ya. Jadi bergantung sebenarnya dari informasi data apa saja yang Anda dapatkan, gitu ya. Nah, ini mungkin bayar saya Anda belum kebayang gitu ya dari ini apa sih dimensi dan ini. Tapi coba nanti diulang-ulang, dipahami gitu ya. Jadi ini sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah membandingkan ukuran vessel sedemikian hingga memberikan resident time yang cukup itu sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya dimensi yang diberikan, berarti kita bandingkan resident time-nya. Tapi kalau resident time yang diberikan, berarti kita bandingkan dimensinya. Gitu. Jadi nggak usah sebenarnya. Ya, tergantung dari nanti yang disediakan di pabrik itu apa. Gitu ya kan, kita nggak tahu juga. Kadang-kadang itu ukurannya, kadang-kadang dimensinya, ya, atau dan lain sebagainya. Baik, ada yang ditanyakan?
Ini gampang nih kalau saya pada nggak ngerti nanti tanya Pak Gerald ya, gitu ya. Hmm. Oke, ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Oke ya, jadi nanti apa namanya ini kan modulnya sudah ada gitu ya. Jadi kalian bisa ikutin runut apa namanya penggunaannya gitu ya, step-stepnya gitu ya. Silahkan untuk apa namanya dipelajari gitu ya dari ini. Kalau memang pipa kemarin belum ada apa namanya runtunannya gitu ya, apa namanya maka kali ini sudah ada runtunannya, harusnya sih tidak akan menjadi terlalu bermasalah dari pemanfaatan ininya. Oke, tapi yang perlu dipahami itu adalah bagaimanapun juga adalah konsepnya gitu ya. Sesederhana separator itu tidak sembarangan kita akan menghitungnya gitu ya. Dengan apa namanya aturan-aturan yang ada gitu ya, tetapi dipahami aja dahulu terkait dengan akan menggunakan prinsip ini begitu. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita bisa sudahi perkuliahannya. Untuk minggu ini tidak ada tugas. Tinggal kalian melihat ulang tadi, kalau nggak salah sudah direkam gitu ya. Silahkan untuk dilihat lagi rekamannya. Begitu. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Kelihatan di sana sudah sore ini. Selamat